Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ngebahas 3 poin. Poin pertama, pembahasan kinerja saham SPTO. Kinerja di sini maksudnya laporan keuangan saham SPTO 4 tahun terakhir. Per video ini direkam tanggal 2 Januari 2023. Laporan keuangan saham SPTO kuartal 3 tahun 2022 udah keluar. Jadi video ini include laporan terbarunya. Poin kedua yang dibahas di video ini adalah prediksi pembagian dividen saham SPTO di tahun depan. Poin ketiga, di mana ini poin paling inti, yaitu pembahasan harga wajar saham SPTO. Setelah poin pertama sampai poin ketiga terbahas, yang kurang lebih kita jadi bisa prediksi saham SPTO untuk jangka panjang tuh bakalan kemana gitu harganya ya. Diharapkan Anda bisa dapat tambahan informasi terkait tindakan yang mau Anda lakukan terhadap saham SPTO ini. Tonton video ini sampai habis karena saya punya hadiah. Hadiahnya adalah 3 daftar saham yang masih murah dan layak dikoleksi beserta analisa lengkapnya. Cuman kalau Anda lagi sibuk dan nggak bisa nonton video ini sampai habis, boleh deh langsung ambil hadiahnya lewat link yang ada di deskripsi. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. SPTO ini sektornya di sanitari, produk sanitari ya. WC gitu-gitu. Pernah ngeliat kan merek Toto? Nah, Toto itu nama perusahaannya Toto Japan. Nah, si SPTO ini bukan yang punya Toto, tapi agen khusus, agen besar, agen resmi, agen spesial terhadap produk-produknya si Toto Japan tersebut. Itu jadi SPTO dari segi sektor. Ya, sekarang dari segi jumlah saham yang beredar. Yang beredar itu 2,7 M. Ya. Komposisi di masyarakat, saham yang komposisi di masyarakat dia 40%, bagus. Yang berbahaya adalah yang di bawah 10%. Yang berbahaya sekaligus mencurigakan yang di atas 80%. Jadi 40% ini bagus. Liquid. Hutangnya cuman 52%. Ini juga bagus, ditandai dengan warna hijau, ini bagus. Sekarang kita masuk ke topik pertama, yaitu topik ekuitas. Ekuitas Toto per kuartal 3 2022 per video ini direkam, ini yang tertinggi selama 4 tahun terakhir. 2019 cuma 1,2 T, 20 1,22 T, 21 1,3 T, 22 1,379 T. Jadi ini ekuitas terbesar selama 4 tahun. Lalu juga labanya ekuitasnya selama 3 tahun terakhir bertumbuh dari 2019 ke 2020 naik 1,8, lalu 20 ke 21 naik 7,4, 21 ke 22 naik 4,9 ya. Dari 1,8 ke 7,4 naik, dari 7,4 ke 4,9 turun, tapi turun besaran kenaikannya. Jadi bukan turun, tapi tetap naik, tapi besarannya yang berkurang. Jadi ini ekuitas terbaik bukan ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Itu sekilas tentang ekuitas SPTO dari tahun ke tahun, dari kuartal 3 dihitungnya. Lalu sekarang perakiraan dari kuartal ke kuartal, dari Q3 ke Q4. Di 2019 ke 2020 minus 0,2. Lalu di 20 Q3 ke Q4 nya minus 1, 21 0,2. Nah berarti dia ada di kisaran segitu-segitu aja ya, 0,2 1 0,2 minus 1 0,2 gitu ya. Di sini saya pakai 0,2 aja karena nggak minus 1. Kenapa saya nggak pakai minus 1? Karena ini pas pandemi, terus ini minus 0,2 sebelum pandemi. Setelah pandemi dia bisa di 0,2. Ya kita anggap aja dia sama kayak tahun 2021, yaitu 0,2. Di sini karena pembulatan 0,2 akan terlihatnya seperti 0, padahal sebenarnya 0,2 yang saya masukin.
enter. Nah, berubah. Berarti prediksi ekuitas SPTO di Q4 ada di angka 1,381 T. Sekilas ekuitasnya kayak nggak jauh-jauh aja gitu, kayak di situ-situ aja. Nah, kalau ketemu yang macam kayak begini ada dua kemungkinannya. Satu, dia grow-nya emang udah terbatas, jadi pertumbuhannya tuh terbatas. Yang kedua, dia loyal banget, berarti dia setiap punya keuntungan dia bagi-bagiin ke investornya. Kalau ibaratnya orang mah, dia orang kaya yang rajin sedekah gitu ya. Nah, ini sahamnya saham yang rajin bagi-bagi keuntungan buat para dividennya. Nah, SPTO ini yang pertama apa yang kedua? Yang nggak grow atau yang ternyata loyal dividen? Ya, nanti akan terbahas seiring dengan video ini berjalan. Terus book value ya bisa dilihat sendiri, book value rata-rata 4 tahun terakhir di 1,4, tertinggi di 2,2, saat ini di 1,3. Sebelum masuk ke topik laba, saya minta tolong ke Anda. Saya berasumsi sudah 6 menit Anda masih nonton video ini. Saya berasumsi mungkin video ini sedikit bermanfaat buat Anda. Saya minta return, minta umpan balik berupa like video ini dan tulis SPTO di komen. Nggak sampai 5 detik, semoga Anda mau melakukannya. Terima kasih. Laba. Labanya kalau per year ya, per year dia nggak terbaik labanya. Kenapa? Karena yang terbaik di 2019 yaitu 154 miliar ya. Dia kedua terbaik lah ya. 2021 dia 129 miliar, sekarang juga masih 129 miliar. Meskipun beda tipis, 129.757 ini 129.871. Beda tipis tapi masih sama. Makanya di sini tertulisnya 0, berapa gitu. Tapi dibulutin jadi 0%. Itu tadi year per year-nya. Sekarang per kuartalnya dari Q3 ke Q4. 2019 Q3 ke Q4 naik 35%. Dari 2020 Q3 ke Q4-nya naik 62%. 2021 naik 52%. Nah, 2022 berapa? Ya, itu merupakan tugas kita. Di sini saya akan masukkan sama seperti di atas, saya anggap aja seperti tahun 2021. Yaitu 52%. Kenapa enggak 62? Karena ini kan pas kuartal-kuartal awal kan ini pandemi. Jadi pas lagi Q3 ke Q4 mungkin dia naik drastis. Tapi ini juga bukan sebelum pandemi. Jadi saya anggap samain aja dengan 2021. Sekarang kita masuk ke topik EPS, topik keempat ya. Saat ini dia udah ngantongin EPS 48 ya. Diprediksi karena kita sudah mengerjakan PR kedua dan PR pertama, diprediksi EPS Q4 dia akan mengantongi 73. Nah, sekarang kita lihat histori dia bagi-bagi dividen berapa persen, atau istilahnya sering disebut dengan DPR. 2019 DPR-nya 52, 20 70%, 21 70%. Ya. Optimisnya nih, ngarep-ngarepnya sama lah ya. Ini 2020 70, 2021 69, kita anggap 70. Ngarep-ngarepnya 70% juga DPR-nya. Maka di sini saya tulis optimisnya 70%. Confident-nya ya, karena ini ada 52, 70, 69, ya udahlah ditambahin bagi 3 rata-rata, yaitu 6% confident-nya. Pesimisnya ternyata dia membagikan paling rendah selama 3 tahun terakhir, yaitu 52. Di sini saya masukin 52. Saya akan masukin mulai dari pesimis. Tiba-tiba dia membagikan dengan DPR paling kecil selama 3 tahun terakhir. Kalau dengan asumsi DPR-nya 52%, maka SPTO ini harga termurahnya ada di 380. Alias udah kelewat 31% dari harga sekarang SPTO yang di 555 per video ini direkam. Dengan asumsi DPR yang 52%, harga wajarnya ada di 570.
atau masih ada potensi kenaikan 3%. Lalu mahalnya di 760. Itu kalau pakai pesimisnya ya. Sekarang kita pakai confidentnya 64. Kalau 64 SPTO ini harga murahnya dia di 468 atau udah kelewat 16%. Wajarnya 700, masih ada potensi naik 26%. Di harga mahalnya 936 atau potensi 69%. Kalau pakai optimis di angka 70 lagi, maka harga murahnya SPTO ini ada di 512, baru kelewat 8%. Wajarnya ada di 768, masih ada 38% lagi, dan mahalnya ada di 1024, yaitu di potensi 84%. Ini baru dirubah dari segi EPS-nya ya. Kalau di sini dirubah lagi, itu akan berubah lagi. Tapi kalau saya pribadi, saya menggunakan angka yang untuk bagian ekuitas saya menggunakan yang confident, nggak terlalu pesimis, nggak terlalu optimis. Yang ini juga confident, nggak terlalu pesimis, nggak terlalu optimis. Di sini saya lebih menggunakan rata-rata. Jadi kalau ditanyain ke saya, menurut saya harga murahnya SPTO dengan laporan keuangan seperti ini dan DPR segini, pembagian dividen segini, maka harga murahnya SPTO ada di 468 atau udah kelewat minus 16%. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya SPTO ini kalau ibaratnya orang kaya, dia loyal sedekah. Kalau sedekah kan ke orang lain ya, sama ke Allah. Kalau SPTO ini loyalnya ke investornya, ke holder sahamnya. Makanya dia ekuitasnya naiknya nggak terlalu signifikan banget gitu ya. Cuma naik 1,8, terus 7,4, terus 4,9. Iya, karena duitnya dibagi-bagiin ke investor nih. 52%, 70, 69. Dia punya 100 juta, 52 juta dibagiin ke kita di 2019. 2020 apalagi, misalkan punya untung 100 juta, dia bagiin 70 jutanya. 2021 dia punya 100 juta, 69 jutanya dibagiin ke investornya. Loyal banget ya. Jadi kesimpulannya, SPTO ini adalah saham yang loyal dividen. Kedua, pas lagi pandemi dia nggak terlalu bobrok. Jadi ibaratnya zaman pandemi itu ada virus corona ya, nyerang manusia. Nah, terus manusia harus dikasih vaksin supaya bisa kuat. Nah, saham ini SPTO ini dia antibodinya kuat banget. Yang lain saham pada rontok, perusahaan pada rugi, bahkan ada yang sampai gulung tikar ya. Ini SPTO ya adem aja, cuman berkurang 1% hartanya. Sangat kalem dia ya, sangat stabil gitu. Jadi kelebihan SPTO ini udah dua nih. Satu, loyal banget bagi dividennya. Yang kedua, antibodinya kuat banget terhadap yang namanya resesi gitu ya. Kan Covid kemarin resesi paling parah gitu ya seluruh dunia, dan dia masih adem-adem aja. Nah, kalau kayak begini ceritanya, dividennya loyal, terus antibodinya kuat terhadap resesi, maka ini SPTO ini jenis saham yang layak untuk jangka panjang ya. Misalkan Anda mau jadiin SPTO ini sebagai penimbun harta di saat Anda persiapan pensiun, maka SPTO ini pas. Ditambah lagi komposisi yang beredar di masyarakat 40%, jadi nggak terlalu bahaya dan juga tidak mencurigakan. Hutangnya juga sehat ya. Jadi kesimpulannya, SPTO ini saham sehat, saham antibodinya kuat terhadap resesi, saham yang komposisi masyarakatnya normal, hutangnya juga sehat. Nah, biasanya kalau terlalu sehat-sehat begini, berarti harganya nggak terlalu murah-murah amat. Makanya kalau dari segi harga murahnya udah kelewat. Kenapa? Turun dikit aja mau nyentuh harga murah ini udah pasti, bukan pasti, nggak ada yang pasti. Udah kemungkinan besar dihajar, dibeli sama investor-investor kakap yang emang udah doyan sama SPTO ini. Gitu ya. Jadi itu sekilas. Terus sebagai pengingat,
Sebagai penutup dan pengingat, penutupnya adalah kalau Anda suka video ini dan suka analisa style kayak begini, di subscribe channel Saham Nyantai ini, channel yang membahas saham dengan analisa keuangan supaya holdernya itu nyantai megangnya, nggak deg-degan gitu ya. Lalu sebagai pengingat, kalau Anda mau dapat hadiah dari saya berupa 3 daftar saham yang masih under value, layak dikoleksi beserta analisanya, klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.